Pak Iqbal, kita nampilkan profil Ca Angon terlebih dahulu, sembari menunggu waktu. Ca Angon Foundation berkomitmen untuk senantiasa memberikan dampak positif terhadap berbagai elemen lintas sektor demi mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan. Pemberdayaan Ca Angon berfokus kepada pemberdayaan yang berorientasi kepada kebutuhan market yang sustainable, hulu dan hilir. Ca Angon Foundation berkomitmen untuk membangun kemandirian masyarakat Indonesia melalui semangat filantropi dengan melibatkan lebih banyak generasi muda sebagai garda terdepan, melalui pendekatan kajian dan kemandirian ekonomi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Terwujudnya ekosistem kolaborasi dalam memastikan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkebudayaan dan berkelanjutan. Memastikan ruang edukasi dan pelatihan yang sistematis dalam rangka mendorong pembangunan manusia masyarakat Indonesia. Memastikan akses informasi dan kolaborasi untuk mewujudkan ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi, mendorong penguatan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ca Angon Foundation berkomitmen untuk membangun kemandirian masyarakat Indonesia melalui semangat filantropi dengan melibatkan lebih banyak generasi muda sebagai garda terdepan, melalui pendekatan kajian dan kemandirian ekonomi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ekosistem pemberdayaan Ca Angon hulu dan hilir, pelatihan, pendampingan, kurasi, packaging, market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Prilianto Sudrajat. Kami saat ini ditugaskan sebagai Atase Perdagangan di Seoul, Korea Selatan. Kami ingin mengucapkan selamat kepada Ca Angon Foundation atas peresmian Farm Pertanian Organik Terintegrasi, dan kami mengharapkan dukungan dari Ca Angon Foundation beserta Farm Pertanian Organik Terintegrasi untuk mendukung terus meningkatkan kualitas dan pemasaran dari produk-produk segar dan olahan organik dari Indonesia. Dan juga khusus untuk Korea Selatan, walaupun saat ini masih sedikit pangan segar yang dapat masuk ke Korea Selatan, kami mengharapkan dengan adanya Farm Pertanian Organik Terintegrasi dapat meningkatkan kualitas dari pangan segar dan olahan organik sehingga mampu menyesuaikan dengan standar yang ada di Korea Selatan. Maju terus, semangat, berjuang untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Arif Wibisono, Atase Perdagangan di KBRI Tokyo, mengucapkan selamat atas peresmian Farm Pertanian Organik Terintegrasi yang diinisiasi oleh Ca Angon Foundation. Kami berharap pendirian dari Farm Pertanian Organik ini dapat mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan juga khususnya di luar negeri. Kami berharap pasar ekspor nantinya akan dapat terpenuhi dari produk-produk yang dihasilkan oleh farm terintegrasi ini. Di pasar Jepang khususnya, saat ini yang menjadi tren adalah kebutuhan akan pangan organik
khususnya produk-produk pertanian. Saat ini Jepang membutuhkan setidaknya 67% produk-produk yang berasal dari impor. Ini berbanding jauh sekali pada saat tahun 70-an di mana Jepang bisa melakukan swasembada pangan. Ini adalah peluang tentunya bagi kita semua untuk dapat memenuhi pasar Jepang. Selain itu, tentunya dengan adanya farm terintegrasi ini dapat memenuhi kebutuhan di pasar Jepang yang terkenal akan kualitas yang tinggi dan harus dengan kuantitas yang cukup, dan tentunya juga dengan kontinuitas yang untuk memberikan kepastian kepada para konsumen di Jepang. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan semoga dapat terus menumbuh kembangkan pertanian Indonesia dan juga menunjang ekspor Indonesia khususnya ke Jepang. Terima kasih. Salam sukses selalu. Ya, baik, kita mulai ngopi sore kita kali ini. Bapak-bapak, Ibu semua, teman-teman eksportir, dimanapun berada, di seantero penjuru Indonesia. Kali ini kita berkesempatan untuk mengetahui dan lebih dekat dengan pasar Taiwan atau Taipei yang saat ini neraca perdagangan kita dengan Taipei itu terus meningkat. Kita lihat dari neraca perdagangan yang ada di trade map itu terus meningkat, dan ini tidak lepas daripada sentuhan teman-teman dan bapak-bapak kita di Kamar Dagang Ekonomi Indonesia yang ada di Taipei, Bapak Iqbal Sofwan yang hari ini sudah hadir bersama di tengah-tengah kita, dan juga hadir di tengah kita Mas Dika Yudhistira, staf sus Wakil Presiden di bidang perekonomian. Selamat sore Pak Iqbal dan selamat sore Mas Dika. Apa kabar semuanya? Ini semuanya. Iya, mudah-mudahan sore ini adalah sore yang luar biasa bagi kita semua, dan saya melihat dari para peserta yang hadir di sini ada kurang lebih sekitar 24 peserta, dan kebetulan bergabung dengan kita salah satu diaspora Indonesia yang ada di Texas, Austin, yaitu Mbak Happy. Ini juga turut hadir Mas Dika dan Pak Iqbal. Jadi ini suatu kehormatan bisa bergabung di sore yang indah ini, yang cerah di Jakarta, bersama teman-teman UKM yang sudah tergabung di sini. Baik, lebih lanjut, mungkin kita segera memulai kegiatan ngopi sore kita kali ini, ngobrol produk Indonesia, dan untuk menyingkat waktu, kita persilakan terlebih dahulu Mas Dika untuk menyampaikan pengantarnya seputar ngopi kita sore ini, agar ngopi kita kali ini benar-benar hangat dan tune in dengan market kita yang ada di Taiwan. Waktu dan ruang dipersilakan Mas Dika. Terima kasih Mas Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan buat abang saya nih, Mas Iqbal, ya kan, dari awal dari Hong Kong dan lain-lain kita sudah sering berdiskusi dengan teman-teman Taiwan juga, Mas Fuad dan lain-lain. Saya sangat intens, dan saya melihat sangat support ya terhadap teman-teman UMKM di Indonesia, terutama hari ini untuk ke pasar Taiwan. Ketika kita juga tadi Mas Sony sudah mengutarakan hari ini terutama untuk produk pertanian untuk pasar Taiwan tahun 2022 ini meningkat ya Mas Iqbal ya, dari tahun 2021 sebelumnya, dan saya melihat potensi ini adalah potensi luar biasa. Sedangkan di Indonesia pun bicara pertanian, kita juga kuat dari sisi pertanian, dan sudah layaknya di forum hari ini saya terima kasih sama Mas Iqbal. Saya juga terima kasih dengan Mas Syahril ya, Mas Syahril Rudi, juga pelaku ekspor yang memang sudah banyak mengekspor produk-produk pertanian ke pasar Taiwan. Mungkin di forum sore hari ini kita bisa berdiskusi, menggali. Tadi juga saya dengar sepatah kata dari
Mas Iqbal, bahwasanya juga bicara market ini kan kadang-kadang bicara market dan produk nih telur sama ayam mana duluan nih. Yang memiliki produk teriak nggak punya market, yang mengetahui market juga produknya mana gitu kan, secara kualitas, secara kuantitas dan sebagainya. Oleh karena itu di forum hari ini saya rasa, dan semoga bukan hanya hari ini saja ya, Mas Sony, Mas Iqbal dan teman-teman yang lain, semoga ke depannya, karena dari pemerintah hari ini juga Mas Iqbal, kita sama-sama ketahui juga sangat support ya untuk produk-produk baik itu pertanian, UKM dan lain-lain untuk ekspor dengan disiapkannya berbagai macam instrumen, baik itu instrumen secara pembiayaan, logistik dan sebagainya. Ini juga menjadi bagian dari salah satu niat kita dari Cha-Action, memang sebuah lembaga filantropi yang concern pada pemberdayaan. Mungkin sedikit saya jelaskan. Cha-Angon Foundation adalah lembaga pemberdayaan yang fokus pada based on market. Dalam artian kita mendorong produk-produk sesuai dengan permintaan dari hulu sampai hilir. Ada beberapa produk-produk pertanian, salah satunya di Bogor, itu bicara organik, kita siapkan, kita bangunkan dari produk dari hulu sampai hilir, ada hubnya, ada olahannya. Sekarang juga sedang berjalan di Cirebon dan berbagai macam tempat, baik itu secara pertanian, menjadi olahan makanan, ataupun sampai peternakan, perikanan dan sebagainya. Nah, untuk menyingkat waktu, Mas Sony, mungkin itu saja. Nanti akan lebih banyak nih dari Mas Iqbal yang sangat menguasai ya kan, apalagi sudah malang melintang. Mungkin itu aja dari saya, Mas Sony, Mas Iqbal. Terima kasih. Terima kasih Mas Dika atas introduction-nya terhadap Cha-Angon yang selama ini tidak adalah untuk menjembatani teman-teman UKM untuk bisa naik kelas ataupun bisa memasuki pasar baru di pasar global. Nah, untuk itu, karena kali ini adalah topiknya market di Taipei atau Taiwan yang ini sekarang trennya lagi menaik nih, lagi baik ini. Karena kita tahu dari tahun 1970 itu sudah ada TETO sebenarnya di Jakarta yang bisa mendekatkan kita dengan buyer-buyer kita yang ada di Taiwan. Namun kita perlu update lebih jauh untuk data kekinian dan informasi kekinian, kira-kira sekarang lagi di mana apa sih yang ada di Taiwan. Itu kami persilakan Pak Iqbal untuk present dan memberikan paparannya, informasinya kepada teman-teman UKM yang ada hadir di sini. Terima kasih. Silakan Mas, waktu dan ruang dipersilakan. Terima kasih Mas Sony. Saya juga tahu saya nggak mengumpulkan sesuatu nih. Tapi enggak apa-apa. Kita kan informal Mas. Remark aja. Iya, informal Mas. Baik, tadi sudah berkali-kali disampaikan baik oleh Mas Dika juga Mas Sony terkait dengan kinerja perdagangan antara Indonesia dengan Taiwan yang 5 tahun terakhir terus menunjukkan tren yang selalu meningkat. Artinya baik secara volume maupun secara nilai perdagangan kita tuh terus naik 5 tahun terakhir ini. Nah, itu kan artinya kita lebih banyak ekspor produk ke Taiwan dibandingkan Taiwan ekspor produk ke Indonesia. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. Spesifiknya adalah misalnya kita ambil data tahun 2021 dan 2022. Perbandingannya itu adalah kita meningkat 4 juta US dollar. Sementara tahun 2022 meningkat 4,8%-nya menjadi 117,5 juta US dollar. Jadi bukan value, Indonesia dengan Taiwan itu terus mengalami tren yang positif dan ini perlu kita pertahankan. Kemudian poin berikutnya adalah
ini kan volume perdagangan sudah meningkat. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan apa yang akan kita bahas di sore ini adalah terutama di produk pertanian dan turunannya. Nah, ini kita tantangan untuk Indonesia ini sangat besar sebenarnya nih, Mas Dika dan Mas Sony, serta kawan-kawan sekalian. Seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam, itu kita tuh masih kalah jauh tuh ekspor produk pertanian Indonesia ke Taiwan jika dibandingkan dengan negara Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Kita bisa melihat produk-produk pertanian maupun hortikultura yang beredar di Taiwan ini memang justru kebanyakan itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Ini secara logika sebenarnya bisa dimaklumi ya, bisa kita maklumi. Nah, karena kita memaklumi logikanya, makanya kita harus cari cara gimana kita bisa menghandle tantangan berikutnya. Pertama dari segi geografis. Geografis antara Thailand, Malaysia dengan dan Vietnam dengan Taiwan itu relatif jauh lebih dekat jika dibandingkan dengan Indonesia. Itu logika sederhananya. Karena dia lebih dekat secara jarak antara Indonesia dengan Taiwan, ketiga negara ini dengan Taiwan. Oleh karena itu tentu saja banyak produk-produk pertanian mereka kita jumpai di Taiwan. Namun ternyata setelah kami amati, masalahnya itu bukan hanya di jarak saja. Ini juga terkait dengan tantangan berikutnya yang telah dieksekusi dengan baik oleh ketiga negara ini. Apa itu? Yaitu adalah daya saing. Daya saing produk pertanian yang berasal dari tiga negara ini ternyata itu bisa bersaing tuh di Taiwan. Pertama, mampu mempertahankan kuantitas berapapun yang diminta, itu selalu kuantitasnya selalu dapat dan kualitasnya juga dapat, sehingga dua unsur utama ini, kualitas dan kuantitas itu membentuk struktur harga yang bersaing di Taiwan. Perlu kawan-kawan ketahui, Mas Dika dan Mas Sony, Taiwan ini termasuk kawasan yang sangat unggul dalam konteks kalau kita berbicara produk pertanian dan turunannya. Ini mungkin 11-12 dengan Jepang. Beras, kemudian hortikultura, kemudian juga spice. Mereka ini bukan hanya unggul secara kualitas, tapi sudah mulai melakukan apa istilahnya itu modifying. Beras yang tadinya itu kandungan gulanya sekian persen, mereka bisa turunkan. Bukan hanya kandungan substansi dari nutrisinya saja yang mereka mainkan, tapi bahkan bentuk dari beras, bentuk dari buah juga sudah mereka bisa mainkan. Seperti apa? Semangka misalnya yang paling gampang. Kita kenal semangka trapesium atau semangka kubus yang berasal dari Jepang. Di Taiwan juga itu sudah menjadi lumrah juga di Taiwan. Banyak yang mereka lakukan hal seperti itu. Kemudian juga dari segi kualitas. Ketika kita membeli buah misalnya, itu dipastikan tuh mangga atau buah naga atau apa yang kita ambil random di dalam satu tempat tertentu, itu dipastikan tuh rasanya itu pasti sama dengan buah yang di sebelahnya. Nah, ini yang menurut kami, menurut saya terutama menjadi PR di kita, bagaimana kita bisa menentukan bahwasanya pisang yang ada di bagian sebelah kanan itu sama rasanya dengan pisang yang rasanya di sebelah kiri. Tidak hanya bentuknya yang sama, tapi juga rasanya juga sama. Ini Taiwan dengan teknologi pertaniannya yang sangat advance, itu mereka bisa menjamin kepada konsumen atau kepada buyer bahwasanya mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian juga tantangan berikutnya itu adalah selain kapasitas produksi, kemudian repetisi itu sendiri. Kan salah satu PR kita itu, Mas Dika dan Mas Sony, itu adalah ketika kita diminta misalnya oleh buyer, apakah dari Taiwan atau belahan dunia lainnya, di pembelian pertama itu mintanya 1 kontainer, kemudian di pembelian kedua meningkat menjadi 2 kontainer. Nah, itu kebanyakan tuh kita kewalahan, karena kita di Indonesia itu agak susah tuh untuk terus menjaga kuantitas produksi kita. Nah, inilah makanya repetisi produk itu juga menjadi bagian dari penting
untuk terus kita jaga di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah sustainability, karena Taiwan ini mungkin sejalan dengan apa yang sedang dibangun oleh foundation dari Cha-Angon itu sendiri. Sustainability sebuah produk dalam konteks ini produk pertanian itu kan mau nggak mau kita harus menjaga produk itu seorganik mungkin, ya kan. Kemudian kalau misalnya kita memakai pupuknya juga harus pupuk organik, tidak merusak bumi dan segala macam. Ini menjadi poin penting, selling point penting di masyarakat Taiwan, dan kita harapkan ini juga sudah bisa tentunya dengan apa yang sedang dirintis oleh Yayasan Cha-Angon yang di Bogor tadi yang katanya bahwasanya sedang merintis produk-produk pertanian yang berbasis non pupuk kimia, yaitu organik gitu. Nah, ini terus kita kembangkan. Sekarang tinggal bagaimana caranya kita bisa produk pertanian yang organik yang berasal dari Indonesia itu bisa kompetitif harganya. Karena tidak mudah nih untuk membentuk harga yang kompetitif, karena mereka di sini lahannya sudah ada, sumber dayanya sudah ada, otomatis di Indonesia karena pasti membutuhkan logistik cost dan handling dan segala macam, itu pasti akan berdampak pada struktur pembentukan harga. Nah, inilah kemudian yang memang perlu kita bicarakan berikutnya, Mas Sony dan Mas Dika, ketika misalnya Yayasan Cha-Angon dan kawan ibu-ibu bapak sekalian itu punya produk pertanian, produknya seperti apa, berapa harga yang ditetapkan, kemudian kita di sini bisa bantu nih untuk produk yang sama ini dijual di retailnya berapa sih gitu, sehingga nanti itu menjadi bahan yang paling utama dalam konteks negosiasi B2B antara pelaku usaha Indonesia dengan pelaku usaha di Taiwan. Berikutnya yang perlu dicermati secara lebih serius adalah ketatnya regulasi di Taiwan. Taiwan ini terkenal sangat ketat, terutama untuk produk-produk yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini produk-produk pangan termasuk di dalamnya produk-produk turunan dari produk pertanian. Standarnya sangat ketat, mereka bahkan lebih ketat standarnya jika dibandingkan standar WHO. Jika kawan-kawan ingat berita 2 bulan yang lalu terkait dengan Indomie yang ada di Taiwan, ditemukan bahwasanya ada kadar ETO ya, ETO yang tidak sesuai dengan standar mereka, walaupun sebenarnya Indomie tersebut telah memenuhi standar ETO yang telah ditetapkan oleh WHO. Namun di Taiwan mereka menuntut lebih daripada WHO, mereka pengen lebih tinggi lagi standarnya. Oleh karena itu memang bicara mengenai standar, bicara mengenai regulasi masuk ini tentu perlu penelitian yang bukan penelitian ya, perlu pembicaraan yang lebih intensif. Saya paham betul bahwasanya baik dari Yayasan Cha-Angon maupun bagi ibu bapak yang punya produk-produk yang banyak, tentu itu akan berpengaruh pada diversifikasi banyaknya perbedaan standar yang akan dituntut pada pengusaha kita di Indonesia. Terkait dengan regulasi masuk, kemudian standarisasi, ini nanti akan dibantu ya saya sama Mas Sony oleh Pak Bayu dan Mas Fuad nantinya untuk menjelaskan manakala ada pertanyaan-pertanyaan dari pelaku usaha yang hadir di forum kita sore hari ini. Siap. Kemudian ada satu hal penting lain lagi, apa sih yang sudah KDI lakukan terkait pelaku usaha di Indonesia, khususnya pelaku usaha atau UMKM yang bergerak di sektor pertanian ini. Kita tentu saja ada proyek bersama antara Indonesia dan Taiwan di food estate yang ada di Sumatera Utara. Proyek bersamanya itu sudah ada, tinggal sekarang bagaimana food estate itu jalan atau tidak. Kalau misalnya food estate berjalan, itu otomatis itu akan diikuti dengan proyek bersama ini. Karena MOU-nya sudah ada, kalau misalnya ini juga sudah berjalan, ini akan lebih gampang lagi nih, kita tidak lanjuti follow up-nya seperti apa. Kemudian kita juga sudah ada 3 angkatan nih, Mas Sony, ada apa istilahnya itu, pelaksanaan petani magang. Petani magang itu kerjasama antara kita KDI dengan TETO di Jakarta, di mana di dalamnya juga melibatkan Kementerian Pertanian di Indonesia dan Kementerian Pertanian di Taiwan. Apa kegiatannya? Petani-petani milenial yang berada di bawah binaan dari Kementerian Pertanian itu
melakukan magang di beberapa farm atau land yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Taiwan. Nah, ini kita pikir adalah sebuah langkah yang bagus untuk tidak hanya transfer knowledge, tapi juga transfer behavior. Karena cara kerja bagaimana seorang petani di Taiwan dengan satu orang tenaga kerja saja, mereka bisa mengcover sekian hektar lahan pertaniannya. Ini kan butuh, selain sentuhan teknologi kan juga butuh etika bekerja bagaimana gitu. Sementara katakan di Indonesia untuk 1 hektar misalnya itu mungkin butuh lebih dari 1 petani gitu loh. Nah, ini yang menurut kita menjadi lahan yang positif. Nah, ini sudah angkatan ketiga nih di tahun ini, dan ke depan ini juga akan terus ditingkatkan oleh Kementerian Pertanian baik di Indonesia maupun di Taiwan. Berikutnya kita juga tentu saja kami dari bidang perdagangan, bukan kami ya, teman-teman saya Mas Bayu dan Mas Fuad dari bidang perdagangan itu hampir saya pikir dari sekarang ini bulan Juni itu sudah 3 kali mungkin melakukan business matching dalam konteks produk pertanian saja ya. Hanya produk pertanian saja, kan ada banyak produk nih. Untuk produk pertanian saja itu kita sudah mungkin 3 kali kita sudah melakukan business matching. Artinya kita sangat aktif, kita sangat agresif untuk mempertemukan produk-produk Indonesia apapun, apakah pertanian, apakah produk pangan, apakah produk konsumsi lainnya, untuk kita fasilitasi agar bertemu dengan buyer yang ada di Taiwan. Jadi mohon Mas Sony, kawan-kawan, Mas Dika, Ibu Bapak UKM sekalian, manfaatkan keberadaan kami di KDI ini. Kami siap untuk memfasilitasi. Kami tidak punya ininya nih, terus terang kami tidak punya ilmunya. Ini standar ini, cara bentuknya seperti apa, tentu bukan bidang kami. Tapi yang kami siap, kami bisa mempertemukan pelaku usaha yang membutuhkan seperti apa di Taiwan. Kemudian kita juga bisa mencari informasi regulasinya seperti apa, kemudian standarnya bagaimana. Nah, inilah informasi-informasi seperti ini semakin sering kita komunikasikan, tentunya akan membantu kita untuk membentuk produk seperti apa nantinya yang akan kita ekspor dari Indonesia ke Taiwan. Mas Sony dan Mas Dika, semakin banyak saya bicara, takutnya saya semakin melantur, akan lebih baik dieksekusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa akan ditanggapi oleh bantuan dari teman saya, Mas Bayu dan Mas Dika. Demikian bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal atas informasinya. Ada beberapa catatan yang saya coba rangkum di sini, yaitu masalah geografis, daya saing, kapasitas produksi, sustain produk, repetisi produksi, dan juga produk yang organik itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi UKM sektor pertanian Indonesia untuk menembus pasar Taiwan. Nah, terima kasih. Kita langsung aja ke sesi tanya jawab aja mungkin ya, Pak Iqbal, supaya kita lebih enak, lebih leluasa. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di sini juga hadir salah satu eksportir kita yang mungkin saya sudah mengenalnya jauh sebelumnya. Salam hangat Bang Syahril Siregar di Medan. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sony, jumpa lagi Pak. Iya, luar biasa. Akhirnya ngopi kita sore ini mempertemukan kita kembali. Mungkin 6 tahun atau 5 tahun yang lalu, iya kita bersama. Jadi di sini ada Bang Syahril, mungkin bisa diberikan semacam testimoni 5 menit, singkat saja, bagaimana menembus pasar Taiwan saat itu dan mempertahankannya hingga saat ini. Dipersilakan, Bang Syahril. Terima kasih Pak Sony. Dari KDI juga dan panitia lah ya Pak ya. Iya. Jadi, saya ini kalau ada Pak Sony segan jadinya karena guru saya nih Pak Sony. Pak Sony mentor saya Pak, mungkin sekitar 6 tahun yang lalu lah gitu ya. Jadi awalnya saya itu memulai bisnis itu dari kamar tidur Pak. Kamar tidur.
kita nggak tahu apa namanya sayur, tidak tahu dokumen dan sebagainya. Akhirnya belajar kita buat website di internet, buat YouTube, sampai sekarang buat YouTube juga, di sosial media, TikTok dan sebagainya. Itu dimulai di tahun 2015-2016. Jadi 2015 sudah mulai ikut, kalau nggak salah ada pelatihan ekspor, Pak. Ya. Dan termasuk dengan Pak Sony lah mungkin foundernya. Iya, itu yang mempertemukan kita pertama sekali. Iya, betul, Pak. Saya awal di situ, Pak, nggak tahu apa-apa dengan ekspor ini, Pak. Jadi dimotivasi, terus saya belajar, dan saya memang memanfaatkan waktu ataupun mungkin setiap hari ada 1 jam, 2 jam untuk mencari buyer, korespondensi, dan sebagainya. Padahal background saya bukan pertanian gitu, Pak. Jadi saya buat website. Nah, kemudian dan di pelatihan-pelatihan itu kita juga dikasih tahu ya pada saat itu bagaimana berkomunikasi dengan kedutaan Indonesia ataupun bagian perdagangan, ya. atasi perdagangan di seluruh dunia. Iya. Dan pada saat itu memang saya sering berkomunikasi dari 2016 sampai sekarang dengan KDI Taiwan. Iya. Alhamdulillah banyak yang kita ikuti, Pak Sony. Pameran fasilitasi oleh KDI, kemudian juga business matching. Tahun 2021 kita ada pameran, kalau nggak salah 2022 kita ada kontrak dengan buyer yang ikut pameran itu, seperti itu, Pak. Oh iya. Jadi, kalau saya pikir ekspor itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang penting kita serius dan produknya ada, gitu. Kalau buyers dan dokumen nanti bisa kita bicarakan, nggak terlalu sulit lah, gitu. Baik. Tapi memang ada juga untuk Taiwan ini pestisidanya itu ada standarisasinya yang harus diikuti, Pak. Oh gitu. Dan pengalaman saya, barang saya itu harus di-destroy, Pak, 1 kontainer. Oh. Ada pestisidanya yang tidak sesuai standar Taiwan, gitu, Pak. Mungkin sudah sampai di Taiwan ya? Ya, sudah sampai di Taiwan, kemudian dicek pestisidanya. Saya dulu ada itu, Pak, apa namanya? Rumus pestisidanya, nanti saya cari-carilah kalau perlu mana yang nggak boleh gitu, pestisida yang seperti itu. Dan sampai sekarang ada buyer yang pernah jumpa, ada yang dari 2016 sampai sekarang belum pernah jumpa buyernya. Dan kehadiran KDI menjembatani itu semua ya? Iya, karena luar biasa. Pak Puat, yang sering saya dengan Pak Puat. Iya. Jadi begitu, Pak. Jadi sampai sekarang setiap tahun itu banyak permintaan, terutama untuk sayur-sayuran ya. Oke. Dan kemudian sebelum ini juga sepertinya ada business matching bawang ya, bawang merah. Mungkin di bulan 6-7 dibutuhkan bawang merah untuk Taiwan. Karena Taiwan itu impor bawang merah, bawang putih, dan sayur-sayuran. Dan dia biasanya di bulan Mei sampai bulan 12 gitu. Baik, terima kasih Bang Syahril atas testimoni yang sudah diberikan. Iya, luar biasa. Kemarin dengan Pak Fuad juga kita ketemu di TI dan business matching dengan para buyer yang didatangkan, beberapa buyer yang didatangkan dari Taiwan. Saat itu kita juga berjumpa dengan Pak Fuad dan ada yang mengunjungi pertanian Boja saat itu. Nah, mungkin teman-teman UKM semua yang di sini berada, tadi sudah ada pemaparan dari Pak Iqbal dan juga ada testimoni sekilas dari Bang Syahril tentang prospeknya memasuki pasar di Taiwan. Dalam kesempatan ini teman-teman yang hadir di sini ada beberapa yang mewakili sektor pertanian dan juga ada yang sektor perikanan.
Dan juga termasuk di sini ada yang sektor hasil olahan, seperti misalnya gula semut, itu ada Kang Chandra di sini, juga ada juga Pak Bambang Arif yang bermain di sektor perikanan, lalu juga ada ini sini ada Feni yang bermain di sektor vanila, dan beberapa teman-teman yang lain yang mungkin saat ini menunggu apa sih kira-kira yang lagi demand dan dibutuhkan oleh market di Taiwan. Mungkin Pak Bayu Nugroho selaku Kabid Perdagangan di KDI bisa memberikan kisi-kisi apa kira-kira yang sekarang lagi hot, lagi demand-nya lagi dibutuhkan di sana. Monggo dipersilakan ruang dan waktunya Pak Bayu. Baik, Mas Sony, sebelum ke Pak Bayu, Ya. saya mohon izin ya, mohon izin mundur dari forum. Mas Dika, saya mohon izin Mas Dika, nanti akan disampaikan lebih detail oleh Mas Bayu dan Mas Fuad ya. Oh, izin Pak Iqbal, izin sebelum kita Pak Iqbal meninggalkan ruangan, kita bisa foto bareng dulu nih, supaya ada kenang-kenangan. Mas Ada Iqbal, dokumentasi. kita harus keep kontak nih, harus jalan terus nih Mas Iqbal nih, harus jadi nih, harus perlu support. Iya. Dipersilakan teman-teman semua untuk membuka open kamera dulu, untuk kita bisa berfoto bareng dengan Pak Iqbal, selaku Kepala KDI kita di Taiwan. Monggo dipersilakan. Oh, ada Mbak Iren. Salam sore, salam hangat. Oke, silakan teman-teman yang lain untuk membuka open kamera sebelum kita foto bersama. Mungkin host Mas Alvin bisa melakukan. Ya, baik, izin ambil alih sebentar Pak Sony dan para Bapak narasumber untuk mengambil gambar. Oke. Mungkin kepada para peserta bisa membuka foto, bisa membuka kameranya. Oke, saya akan ambil 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi ya, satu lagi untuk di slide yang selanjutnya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Mas Alvin, terima kasih. Ya, kawan-kawan, salam hangat Pak Indonesia. Mas Bayu dan Mas Fuad. Ya. Semangat. Ya. Baik. Selanjutnya ini sesi dan ruang, kita persilakan Pak Bayu untuk memberikan kisi-kisi kira-kira apa sih saat ini yang lagi demand, lagi hot di Taiwan kepada teman-teman UKM yang ada di Indonesia, supaya teman-teman ini semangat bisa mengirim produknya ke Taiwan. Monggo dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari bidang perdagangan, saya sendiri Bayu Nugroho, di sini ditemani rekan saya Pak Fuad, dan bersama staf-staf saya di sini ada Mas Gavin dan Mbak Bayu. Mungkin kita sambil diskusi aja ya Pak. Benar. Pada dasarnya kita mungkin reiterate apa yang disampaikan Pak Kepala tadi, bahwa memang industri pertanian di Taiwan ini maju dan terstruktur, sehingga kalau memang kita mau terjun di sini, teman-teman harus memang mempersiapkan banyak unsur, seperti tadi dibilang Bapak, bahwa dari segi kapasitas produksi, memenuhi regulasi-regulasi yang ada, termasuk tadi disebutkan Pak Syahrir bahwa memang ada batasan residu pestisida gitu ya, itu yang sangat ketat mereka ya, membatasi hal tersebut. Bahkan sanitari juga diperhatikan gitu.
secara overall memang GDP dari pendapatan per kapita untuk Taiwan itu sangat besar, bahkan di atas 32.000 USD di tahun 2022. Sehingga ini apa yang bisa dilihat dari hal ini? Yang bisa diambil bahwa kemampuan pembelian dari penduduk di Taiwan sangat cukup, sangat mumpuni, bahkan di atas United States untuk membeli produk-produk eksklusif dari pertanian, masuk organik ya. Kalau dilihat dari nilai impor Taiwan ya di tahun 2020 saja, mereka melihatnya turun sekitar 1,9%, itu 12,4 miliar US dollar. Itu nilainya masih besar. Di tahun 2021 itu meningkat lagi ya, hidup kembali mencapai 14,8 miliar US dollar. Betul, pesaing ketat kita itu adalah Thailand dan Vietnam. Namun top supplier agriculture untuk Taiwan ini adalah US, Eropa, Brazil, New Zealand, dan Jepang. Jadi pesaing-pesaing kita sangat ketat, teman-teman ya, di mana mereka Amerika sendiri, let's say mereka sudah ambil sudah memiliki standar USDA. Sebagai informasi, Taiwan ini kiblatnya adalah satu Jepang dan kedua Amerika Serikat. Mungkin sedikit kisi-kisi yang jenis produk yang diambil ya. Kita bisa berkaca dulu ya dari pesaing besar kita dari US itu, mereka beras ambil soybean, sapi ya, daging sapi atau sapi, which is kita masih belum bisa untuk kita sendiri masih impor ya, dan persyaratannya pun sulit untuk jagung, gandum, ya, buah segar, poultry ayam ya, ayam jenis ayam, dan dairy products atau susu gitu ya. Ini juga hal-hal yang sebagai kaca sebenarnya bisa, hanya memang regulasinya memang sangat ketat gitu ya. Sedangkan kalau kita berbicara regulasi, pada dasarnya Taiwan itu untuk mengimpor barang itu tidak terlalu susah, tidak memiliki tidak mengharuskan kita memiliki import permits atau licensing, kecuali memang ada restriksi khusus ya, dan ini komoditinya yang restriksi khusus ada di negatif list gitu ya. Pada dasarnya untuk secara general pengiriman ke Taiwan bukan biasa commercial invoice, bill of lading ya, dan packing list itu sudah pada umumnya. Saya kira teman-teman udah nggak perlu dijelaskan lebih lanjut. Kalau dari regulasi lainnya, fitosanitari memang sangat diperlukan, sertifikatnya. Selain itu saya kira yang perlu dicermati dari teman-teman, kalau dari kami sebagai di sini, komitmen ya, ini yang paling remeh tapi paling penting, biasanya dilupakan, komitmen dan continuity dari pengiriman. Ini kami berbicara seperti ini, mohon maaf, ini kekurangan dari PR kita bersama gitu ya. Saya tidak mau menyalahkan, tapi ini dari segala macam produk, dan tidak hanya terjadi di Taiwan, bahkan di Amerika pun supplier kita dari produk A to Z, dari produk furniture sampai makanan minuman, sampai pertanian, biasanya pengiriman pertama bagus, pengiriman kedua kualitasnya menurun. Biasanya di situ kita mendapatkan komplain. Gitu. Tugas kami mudah-mudah gampang, mudah-mudah susah, gitu. Karena tugas kami adalah membantu buyer potensial di negara akreditasi, yaitu buyer di Taiwan, untuk menemukan reliable supplier dari Indonesia. Kami akan tetap melaksanakan tugas kami, namun ke depannya mohon Bapak Ibu yang menjadi calon supplier atau calon eksportir
produk atau komoditi Indonesia, mohon kami dibantu juga untuk komitmen di sini, karena apapun yang terjadi, nama Indonesia yang dipertaruhkan, nama kami yang dipertaruhkan, gitu. Kalau kisi-kisi sebenarnya rempah-rempah Indonesia dapat bersaing, karena buktinya di sini ada Pak Sahrir yang sudah melakukan eksportasi ke Taiwan, dan kami juga bertemu sudah beberapa importer di Taiwan di produk kubis putih, dan mereka pun masih mencari produk-produk lainnya. Bahkan siang ini kami bertemu dengan buyer yang mencari rempah Indonesia, yang sedang mempertimbangkan beberapa supplier untuk vanilla. Gitu. Jadi ini bukti bahwa meskipun dengan beratnya kompetisi di Taiwan, Indonesia masih punya pintu untuk mempunyai market share tersendiri di Taiwan. Kami pun sedang berada di tengah saya nggak akan try to sugarcoat atau mempermanis keadaan, tapi pahitnya sengketa dagang untuk cincau kering, di mana di sini kami harus berada di tengah-tengah, mencoba try to be fair antara bahwa ada perbedaan pendapat di antara supplier dan buyer di Taiwan. Tapi yang kami garis bawahi bahwa permintaan cincau kering dari Taiwan ada, dan di situ bayarnya ada, hanya saja kami harus berjuang mencari reliable supplier lagi-lagi begitu. Jadi sangat banyak. Mungkin Pak Fuad yang lebih lama di Taiwan bisa menambahkan dari saya. Ya, izin Pak, terima kasih Pak. Mungkin saya tidak lebih banyak nanti berdiskusi karena poin-poinnya sudah disampaikan dengan Pak Kepala maupun Pak Bayu. Jadi benar Pak, intinya adalah satu yang tadi sudah disampaikan dengan Pak Syahril, itu semua produk pertanian itu harus taat sama regulasi yang terkait residu pestisida. Itu sudah mutlak Pak, itu mutlak dan harus, itu kalau sampai melanggar sedikit ya dihancurkan Pak. Jadi memang itu mutlak, baik segar maupun olahan, selalu residu pestisidanya diperiksa. Itu sudah mutlak bagi orang Taiwan. Yang kedua tadi komitmen. Memang komitmen itu termasuk di kualitas. Kami paham bahwa teman-teman di Indonesia, terutama UMKM ini memiliki semangat mungkin sama besarnya dengan kami untuk ekspor, menembus pasar ekspor. Namun demikian, ketika berbicara kapasitas, terkadang di situ ada kendala. Jadi apalagi di sektor pertanian, kami paham bahwa di pertanian itu petani di Indonesia itu secara umum wilayah olahnya kan kecil-kecil Pak, petakannya kecil-kecil. Nah, biasanya mereka bergabung di kelompok tani, kemudian agar bisa memproduksi dalam jumlah yang lebih besar. Nah, antara satu petani dengan petani yang lainnya itu benar-benar harus dipantau keseragamannya, karena bisa saja nanti ketika shipping seperti yang tadi disampaikan Pak Bayu dalam satu, itu shipping yang sama kok bisa beda, nggak mungkin, itu mungkin bayarnya segala macam. Nah itu memang ya karena barangnya dari berbagai, benar satu shipping tapi dari berbagai petani. Nah itu Bapak Ibu yang mengirimkan ke sini benar-benar harus quality control. Jadi jangan sampai yang penting memenuhi kuota lalu kita kirim. Itu efeknya ya seperti tadi, pasti konsumen ini ketika sudah lolos di pemeriksaan, tapi di quality controlnya buyer ini merasa di bawah standar, itu bisa reject juga. Jadi memang harus benar-benar dijaga. Dan terkait pestisida tadi, kalau memang itu dikumpulkan dari berbagai petani bersatu, petani yang kecil-kecil kemudian bersatu, dipastikan memang tidak ada satupun di situ yang dalam hal memelihara
tanamannya itu menggunakan pestisida yang berlebih, karena bisa saja nanti loh kami pestisidanya rendah kok bisa ditemukan seperti itu ya karena tercampur dalam satu batch. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu dan Pak Fuad atas informasinya. Teman-teman, ini ada challenge sendiri bagi terutama untuk produk pertanian Indonesia dalam hal ini rempah-rempah. Di sini ada beberapa teman-teman yang bermain di sektor komoditas pertanian dan rempah-rempah. Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan ini yang ingin disampaikan. Pertanyaan pertama dari Feni. Kita buka open untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Tapi yang pertama ini sudah ada Feni. Dipersilakan Fen untuk langsung bisa menanyakan kepada Pak Bayu dan juga Pak Fuad, dan nanti bisa mungkin ditambahkan secara teknis oleh Pak Saril yang sudah masuk ke sana. Silakan dibuka. Ya, Ya, silakan. selamat siang, Pak. Iya, ini pakai Ya. avatar ya. Biar gaul, Pak. Pak, saya mau menanyakan untuk untuk produk vanila itu regulasi di pasar Taiwan itu seperti apa ya, Pak? Kemudian toleransi untuk ambang batas pestisida atau bahan-bahan lainnya yang mungkin mungkin terkandung dalam produk itu ada di angka berapa dan toleransinya seberapa besar. Kemudian untuk kayak regulasi nikotin dan lain-lain itu kalau bisa apakah ada guidance-nya yang kita bisa lihat atau kita bisa cek untuk uji lab dan lain sebagainya gitu, Pak? Ya, Feni, kamu sudah memborong 3 pertanyaan sekaligus. Baik, mungkin sebelum dijawab oleh Pak Fuad dan Pak Bayu, mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan. Kita masih membuka sesi pertanyaan untuk 3 penanya pertama. Dipersilakan, Mas Kang Chandra mungkin dari Garut, monggo. Ibu Suryaningsih Kultiva, silakan. Atau Pak Bambang. Iya. Dari sektor perikanan. Yang mana nih? Oh iya, Ibu Suryaningsih, mangga, silakan. Oh ya, terima kasih ya Pak pemaparannya. Memang kalau dari kami sebelum COVID itu pernah ekspor produk kami ke sana. Kami juga sangat berterima kasih karena pernah hadir di Halal Expo di Taiwan 2 kali. 1 kali kami datang, 1 kali lagi memang hanya produknya yang ke sana. Dan memang untuk produk olahan buah, terutama memang ada terbesar barrier-nya itu adalah pajak masuk yang 30%. Terus untuk terutama buah salak, itu ada barrier juga yang memang salak itu tidak boleh masuk ke Taiwan. Karena infonya ada mengandung beberapa lalat atau waktu itu saya sampai udah lupa. Cuman ada beberapa hal yang memang akhirnya dilarang untuk produk salak. Itu kita juga salaknya akhirnya dibuang untuk nggak sampai semua ya. Seperti itu. Dan karena COVID akhirnya kita berhenti total dan kebetulan buyer saya juga menjadi salah satu politikus di situ. Jadi dia udah nggak jualan lagi gitu ya. Tapi saya berharap sih kita bisa mendapatkan pasar-pasar baru kembali di Taiwan kalau memang memungkinkan seperti itu. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Ibu Suryaningsih. Saya ingin sedikit menambahkan untuk produk Ibu Suryaningsih ini Pak Bayu dan Pak Fuad sudah memperoleh sertifikasi FSSC 22.000. Jadi dari sisi regulasi sertifikasi ini sudah cukup bisa mewakili untuk masuk ke pasar retail di luar.
Baik, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan lagi, dipersilakan. Untuk sesi pertama, ada yang ingin menanyakan? Ingin bertanya? Tidak, kalau tidak, saya tutup dulu biar bisa dijawab dua pertanyaan dahulu. Pertama dari Mbak Feni. Mbak Feni adalah berasal dari Koperasi Vanilla yang berada di Jawa Tengah. Mbak Feni menanyakan mengenai bagaimana regulasi untuk komoditas vanila dan bagaimana untuk ambang batas toleransi pestisidanya, dan terakhir tentang nikotin ya. Nikotin, oke. Yang kedua, Ibu Suryaningsih yang sudah pernah mengirim produk snack keripik-keripikan ke Taiwan, namun karena COVID akhirnya sekarang belum ada permintaan lagi ke Taiwan, dan ini sekarang sedang menanti pasar baru. Mana tahu ada buyer baru yang ada infonya dari pihak KDI. Dipersilakan Pak Bayu atau Mas Fuad untuk menanggapi satu sesi pertama ini untuk dua pertanyaan. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan terkait vanila ya, residunya berapa, pestisidanya berapa. Ini kalau saya melihat listnya panjang sekali nih Pak. Residu limitnya. Kalau boleh kami dikirimkan pertanyaan tadi Ibu ke email kami, nanti ditulis Mas David, yaitu thread.yeto@kemendak.go.id. Dikirimkan saja pada email kami, nanti kami akan sampaikan kembali informasi. Baik, nanti mungkin seluruh pertanyaan yang ada di sesi ini di Zoom akan kita buat resumenya dan akan kita email secara kolektif, Pak Bayu. Nanti jadi tidak sendiri-sendiri tapi kolektif dari Changon yang akan mengirimkannya ke KDI. Baik, untuk pasar snack keripik-keripik bagaimana Pak? Untuk keripik, apalagi keripik buah ya, kami udah melakukan test water. Jadi kita coba bagikan sampel ke beberapa kali pameran makanan dan minuman, dan responnya sangat bagus. Bahkan kami sudah research sampai ke nilai harga ya untuk keripik buah, terutama buah ya, masukin ubi ya. Ubi ya. Itu harga di Taiwan cukup kompetitif. Satu pack itu dengan berat mungkin 50 gram itu di angka 30 New Taiwanese dollar ya. Itu sangat minatnya sangat bagus, dan kalau memang sudah bisa di harga tersebut itu harga di retail ya Pak ya, itu selalu bisa bersaing dan minatnya banyak. Yang harus yang di highlight adalah kesadaran orang di sini akan kesehatan sangat tinggi, dan mereka mencoba keripik-keripik yang yang lebih more ke arah buah, ubi-ubian, jadi dilihatnya lebih sehat gitu. Itu untuk keripik, untuk ubi, kemarin keripik ubi sangat bagus. Kemarin kami membawa salah satu brand ya, dan saya kira bisa diikuti dengan keripik-keripik lain atau makanan minuman. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Bayu. Berikutnya tadi ada Mas Aan ya, sudah raise hand. Dipersilakan Mas Aan untuk menyampaikan pertanyaannya. Di unmute dulu. Mas Aan MKP. Iya, silakan Mas. Izin Pak, perkenalkan saya Aan MKP. Ini saya baru banget mengikuti Changon ini Pak.
Ini saya baru banget itu, jadi alhamdulillah dapat ilmu hari ini. Di sini Pak, kami itu karena saya baru nih Pak, di kami sendiri itu besarnya besarnya hasil dari labu siem. Akhirnya kita buatlah turunan dari labu siem berupa dodol. Kemudian ada juga karena basis dari Lampung Barat ini adalah kopi, kita juga buat produk turunannya dari kopi juga. Kita jadikan satu dodol itu ada satu KWT dari binaan kami seperti itu Pak. Nah ini kita minta bahasanya ajarilah bagaimana kami ini yang dari kampung ini bisa menyalurkan produk kami hingga ke luar negeri, karena skup pasar kami ya hanya segini-segini aja, dan kalau dibilang bisa mencukupi kebutuhan jauh sekali seperti itu Pak. Dan ini kami sudah berjuang dari 2016, kemudian ketubur COVID, ya akhirnya perjuangan itu ya bukan selesai Pak, tapi memang remnya agak-agak dalam gitu kan, agak ngerem bener karena memang kita kena COVID bersama itu. Jadi apa nih langkah awal yang harus kita lakukan untuk memperjuangkan teman-teman yang punya produk yang sudah kreatif, pengen menembus pasar sampai dengan luar negeri. Ini langkah awal apa yang harus kita lakukan dulu. Terima kasih Pak. Baik, Mas Aan. Mungkin nanti itu kita bisa menjawab itu dengan tindak lanjut, ada pendampingan. Nanti kita bisa minta bantu Bang Syahril ini untuk ngebantu teman-teman semuanya, dan juga tim di Changon juga ada beberapa nanti yang bisa mendevelop ini. Baik, ya. Kepada teman-teman yang lain, di sini saya juga lihat ada Pak Syed Muhammad. Syed Muhammad ini juga dari Medan, sama dengan Bang Syahril. Kemarin kita baru jumpa dan beliau juga bermain di sektor kopi. Tadi disampaikan bahwasanya pasar kopi di Taiwan juga cukup terbuka lebar, di samping rempah-rempah dan lainnya. Mungkin ada yang ingin diajukan pertanyaan, dipersilakan Mas Syed. Masih mute. Ya Pak, terima kasih Pak, Pak Sony. Saya perkenalkan, saya Syed Muhammad Dauli dari Medan Pak Syahril dan semuanya. Saya di sini juga dari Koperasi Royal Insan Mandiri, lebih tepatnya Pak bekerja sama dengan Serikat Petani Indonesia Pak. Nah, mungkin yang mau saya pertanyakannya mungkin seberapa besar ini pasar kopi ya Pak di Taiwan sana, karena saya baru belajar juga ini untuk ekspor gitu sih Pak. Itu aja Pak Sun. Baik, terima kasih Mas Syed. Dan ketiga ini ada kembali ke Feni, menanyakan seberapa besar peluang untuk vanilla bean dan vanilla powder di Taiwan. Mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Fuad dan Pak Bayu, perihal seberapa besar peluang untuk produk vanilla bean dan vanilla powder di Taiwan, juga untuk produk kopi dan sayur mayur. Di sini ada labu siam. Memang Lampung itu terkenal dengan sayur mayur. Dipersilakan Pak Bayu dan Pak Fuad. Tadi untuk yang saya highlight dulu ya, untuk yang labu siam itu ada produk turunan itu kan jadi bukan produk agrikultural ya, berarti produk makanan minuman langsung ya, yang langsung dikonsumsi. Jadi dodol ya. Nah, produk makanan minuman itu regulasinya akan lebih ketat Pak, karena langsung dikonsumsi oleh kita, siap ready to eat. Jadi bahkan tim dari kementerian yang di Taiwan pun sudah beda ya. Tadi ada Agricultural Department, di sini di-handle oleh Taiwan FDA. Nah, ini akan lebih ketat, sebagaimana tadi disampaikan, yang perusahaan besar seperti Indomie aja sangat ketat untuk residu limit,
ETO, pestisida itu sangat-sangat diperhatikan. Tapi kalau untuk taste di Taiwan itu mengingat ini Asia, tidak akan terlalu sulit bagi produk Indonesia masuk ke sini. Karena kita sesama Asia. Memang saja yang kita bisa sampaikan ada beberapa sedikit perbedaan familiarity untuk rasa. Di sini mungkin rasa asin mungkin masyarakat Taiwan mencoba mengurangi. Rasa manis mereka masih bisa mencoba tolerate. Tapi kalau untuk taste Asia, saya kira mengingat kita Indonesia tidak terlalu beda. Lalu kalau mengingat tadi ada inquiry tentang vanilla, sejauh ini memang kami tetap menerima inquiry vanilla. Untuk baru saja itu adalah vanilla yang batang ya tadi ya, yang dilihat dicari. Namun mereka ingin bertanya lebih lanjut kepada langsung bayarnya masing-masing untuk tingkat kadar minyak setiap komoditi vanilla itu sendiri ya. Tetap ada. Sama juga dengan halnya kopi. Pada dasarnya memang Taiwan ini penggemar minum teh, namun budaya minum kopi yang disebarkan melalui Starbucks dan 7-Eleven ya dari US itu sudah juga sampai di Taiwan. Hanya saja memang market mungkin di Taiwan tidak sebesar di US. Hal ini mungkin kita bisa share buyer untuk Arabica dengan mengingat kita lebih unggulnya di Arabica ya, dan harga kopi Arabica di Indonesia terbilang tidak murah juga dibandingkan negara-negara lain. Saya kira Taiwan juga cukup cocok karena mereka asalkan kita memiliki kualitas yang baik, mereka tidak sungkan juga untuk membeli harga dengan harga yang berkualitas tersebut. Itu dari segi kopi. Untuk itu mungkin kami juga dalam kesempatan ini ingin memberikan kesempatan pada teman-teman bahwa di bulan Agustus akhir kami akan mengikuti pameran fisheries. Namun ketika kami lihat lagi ternyata itu dipadu oleh produk pertanian. Sehingga kami kasih kesempatan bagi bapak-bapak atau rekan-rekan yang ingin cari peluang untuk ikut ke kami pameran tersebut. Karena bagi Kementerian Perdagangan, dan kami mewakili Kementerian Perdagangan di sini, mencari buyer itu yang paling tepat dan efektif itu di pameran. Kita punya ya rekan-rekan kita yang kami kenal, namun itu kan hanya beberapa ya, tapi di pameran itu skalanya internasional. Silakan bagi teman-teman yang siap untuk di pasar internasional bergabung dengan kami. Company profile dan katalog produk mohon disampaikan di email tadi yang sudah disampaikan oleh Mas David. Setelah itu kita akan kurasi dari segi situ. Saya kira dari saya seperti itu. Pak Ahmad, ada yang mau ditambahkan mungkin? Mungkin sedikit terkait tadi untuk list mungkin mereka sedikit untuk list pestisida, benar karena memang sangat banyak sekali. Nanti mohon disampaikan kami melalui email, nanti akan kami share peraturannya ada di standar pesticide residue limits in foods itu ada, cuman karena jumlahnya banyak sekali, ada herbisida, fungisida, pestisida, akarisida, jadi pestisidanya itu luar biasa banyak. Jadi dan per jenis hasil pertanian itu gramasi batasnya itu beda-beda. Jadi kami tidak ada angka yang general. Jadi angkanya per jenis tumbuh-tumbuhan pun berbeda. Kemudian untuk benar yang disampaikan Pak Bayu, untuk bahan olahan pangan, jadi ada dari hasil tadi kan pertanian segar, kemudian menjadi olahan. Ketika menjadi olahan, ada regulasi lagi yang menunggu, yaitu terkait labelisasi, terkait bahasa, terkait kemasan segala macam itu nanti ada
ada tersendiri. Dan kalau memang karena ada dalam bahasa harus dalam bahasa Mandarin, apa saja yang harus ditampilkan dalam label itu ada detailnya sendiri. Nanti bisa menyampaikan inquiry ke kita. Kemudian terkait rata-rata kan apakah ada permintaan terkait produk A, B, C. Produk pertanian sudah secara garis besar sudah disampaikan oleh Pak Bayu bahwa pertanian sendiri bisa masuk selama kandungan pestisida rendah atau kecil. Kemudian Bapak Ibu ketika ini mulai dibiasakan membuat company profile atau product profile. Jadi setiap saat karena itu hal yang termudah ketika kita ada inquiry. Jadi ketika kita ada inquiry, kita nggak mungkin akan nge-share langsung kontak Bapak, karena orangnya juga bingung mau apa yang mau saya omongkan. Bapak terbiasa ketika, saya ingin, jadi mulailah dengan membuat product profile. Kalau tidak bisa dalam bahasa Mandarin, minimal bahasa Inggris. Itu sudah penting, itu sangat penting itu. Suatu ketika nanti kita ada bisnis matching, Bapak sudah siap. Ketika mau pamer tinggal, ini produk saya lengkap dengan fotonya, apa segala macam itu wajib. Jadi perlu dimulai dari langkah kecil itu dulu, Pak. Jadi kan Pak Syaril bilang bikin website. Nah itu kalau memang sudah advance ke situ, silakan. Company profile sudah punya, bikin website. Jangan lupa cantumkan nomor teleponnya, nomor email, segala macam, dan biasakan untuk direspon juga. Pernah semangat banget WA kita ya Pak, tapi ini saya WA, saya email nggak balas-balas, banyak seperti itu juga. Iya, di copy juga seperti itu. Jadi semangat ketika ngomong kita, ketika di email tidak balas, itu banyak sekali seperti itu Pak. Jadi memang ya nggak ada yang instan Pak, pasti semuanya kesabaran, tutup pintu satu-satu. Kemudian persaingannya juga persaingan harga kopi pasarnya terbuka Pak, terbuka. Jadi persaingan dari supplier dari Indonesia sendiri kan banyak sekali Pak. Nah bagaimana Bapak mempresentasikan produk Bapak dengan biar paling tidak secara visual sudah bagus, habis itu bersainglah di harga. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih Pak Fuad dan Pak Bayu. Teman-teman semuanya, nanti kita coba akan melakukan kolektif katalog produk untuk para peserta Zoom ngopi kita sore ini. Jadi teman-teman tadi host sudah memberikan link untuk bisa bergabung di WA Cangon, dan nanti secara bersama kita akan mengajukan semacam presentation terhadap produk-produk yang ada di kita, dan nantinya tim Cangon juga akan mendampingi dan juga akan melakukan pelatihan biasanya secara online kalau teman-teman ada di luar Jakarta. Kalau di Jakarta masih bisa kita bergabung di Basecamp-nya Cangon di Wijaya 3. Sebelum kita menutup dengan pertanyaan terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan Bang Syaril selaku pionir dari UKM-UKM yang menembus pasar market dan Taiwan dan bertahan hingga hari ini. Tadi di grup sudah menyampaikan challenge, yuk kita berkolaborasi bersama mengirim barengan ke Taiwan. Nah, ini dipersilakan Mas. Bagaimana nih? Iya Pak Sony, terima kasih Pak Sony. Jadi memang kadang-kadang kan barang kita nggak cukup satu kontainer Pak ya. Iya, betul. Saya pikir kalau UKM gabungan misalnya harusnya bisa, terutama untuk produk makanan ya. Di Taiwan itu kan banyak
orang Indonesia. Ya. Jadi saya kan juga komunikasi dengan orang-orang Indonesia di sana dan mereka juga makannya ya makanan yang di Indonesia juga gitu. Jadi peluang untuk market makanan untuk orang Indonesia sangat terbuka. Nah, kalau UKM gabung misalnya ada yang bagian keripik, ada yang bagian kue yang lain dan sebagainya, itu kan bisa digabung di dalam satu kontainer gitu, Pak. Iya. Seperti itu, nggak harus full kontainer kan harus 10 ton, 16 ton kan gitu. Iya, betul. Itu Pak. Baik, Itu Pak Sony. terima kasih Bang Saril. Tadi juga Pak Fuad sudah ada menchat saya untuk jadwal expo di Taiwan. Kita akan coba nanti pelajari dan share di grup kepada teman-teman yang ada di grup UKM Champion untuk nantinya siapa yang berminat kita bisa coba susun apakah kita dalam waktu dekat ini bisa ikut dalam eksebisi expo di Agustus nanti. Nanti kita akan sounding di grup. Sekarang sudah pukul 5.20. Waktu kita sebentar lagi akan berakhir di 10 menit di akhir. Mungkin sebelum ditutup masih ada pertanyaan dari teman-teman. Saya persilakan untuk pertanyaan terakhir. Dipersilakan. Ada? Ya, Pak Likson, dipersilakan. Pak Likson. Masih di mute, Pak. Nah, Silakan. Pak, minta Oke. tanya, Taiwan itu pengekspor beras atau pengimpor beras, Pak? Halo? Iya, baik. Ya. Taiwan ya, Taiwan pengekspor beras atau pengimpor beras. Ya, Baik. karena saya dari Makassar, banyak beras di Makassar. Ya, sendiri, mereka masih bisa memproduksi beras, Pak. Kalaupun impor, biasanya mereka mengimpor untuk jenis-jenis beras yang mereka tidak bisa produksi. Termasuk, jadi jenis beras di sini mungkin lebih ke jenis Japonika. Japonika, jadi lebih ke arah Jepang kali ya. Bulat-bulat tuh Pak, bulat-bulat. Ya. Jadi mereka akan mengimpor yang mereka tidak miliki dari luar itu, mungkin lebih Thailand, ya mereka impor. Ya, wah, baik. Cukup, Pak Kalau Likson? rumput laut, Pak? Oh, Apakah ada permintaan rumput laut ke Taiwan? Karena saya ada kirim ke Cina. Ya, Pak, terizin. Izin, Pak. Terakhir kami pameran dulu ada Pak rumput laut kering itu kan Pak, Ya. rumput laut kering merah, ada Pak, ada memang masuk ada permintaan di sini Pak. Tapi alangkah bagusnya karena kita tadi disampaikan Pak Bayu bulan Agustus akhir kita ada produk pertanian Pak. Saya yakin bayar itu pasti main ke situ Pak. Jadi pasti mencari, karena untuk tahun lalu kami memamerkan rumput juga udah ada yang udah ada inquiry, kami sudah share kontaknya masing-masing. Jadi kalau memang ingin masuk lagi ya berarti kan kita mulai dari awal lagi Pak. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Likson. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Bagi teman-teman UKM semuanya, dipersilakan nanti untuk bergabung di UKM Champion yang WA-nya sudah disampaikan di grup kita, dan nantinya kita akan memberikan informasi lebih jauh mengenai kesempatan untuk mengikuti pameran di bulan Agustus nanti. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 5.23. Tadi pertanyaan terakhir Pak Likson, terima kasih. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia yang ada di Taipei, Taiwan. Tadi kepada Pak Iqbal, kepada Pak Bayu, dan juga Pak Fuad atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan juga kepada Bang Syahril, eksportir kita
yang sudah memasuki pasar Taiwan 5 tahun yang lalu dan bertahan hingga sekarang. Jadi teman-teman, yuk kita gunakan kesempatan ini untuk memasuki pasar Taiwan, mumpung ini kesempatan masih terbuka lebar dan didukung sepenuhnya oleh KDI Taiwan dan juga ada eksportir kita di sini, Bang Saril dan juga tentunya Changon Foundation di sini yang memfasilitasinya. Bergabung di WA supaya kita bisa menindaklanjuti dan kepada Pak Bayu, Pak Fuad, dan tentunya kepada Pak Iqbal kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, juga kepada Bang Saril, terima kasih, dan kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini bersama kita. Tidak terasa waktu sudah 1,5 jam kita mengopi bareng di dunia maya, kita merasakan kopi hangat dari Taiwan untuk kita bisa gunakan bersama, bukan hanya untuk kemajuan UKM Indonesia, tapi juga kesejahteraan kita bersama. Terima kasih kembali kepada semuanya. Kita akhiri ngopi kita sore hari ini dan semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan atas segala ikhtiar yang kita jalankan. Sampai jumpa di Ngopi Batch yang akan datang dengan negara yang berbeda. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Yang ibadah jangan lupa ya Pak, kirim email ke kita. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Kita izin live ya. Terima kasih Bang Saril. Terima kasih Pak. Pak Fuad, Pak Bayu, kita izin.